Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Puji syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Mohon maaf karena saya agak terlambat. Tadi ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan. Namun pun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada aktivitas kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih mungkin aktivitasnya masih di luar kampus, mungkin ini karena kita punya kelas-kelasnya offline ya, kelasnya offline itu saya minta jangan keenakan untuk tidak ke kampus gitu. Nah, jadi tetap harus juga meluangkan waktunya untuk ke kampus sebagaimana teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Eh, Ya, saya kira itu salawat dan taslim senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan kita pada hari ini adalah mendengarkan presentase yang akan disampaikan oleh kelompok 3 membahas tentang model PAIKEM. Jadi salah satu model yang dikembangkan dalam kaitannya dengan strategi pembelajaran, pendekatan dan strategi pembelajaran. PAIKEM ini ada pada zamannya ya tahun 2000, mulai dari 2010 sih sebenarnya pengembangan PAIKEM ini sudah dilakukan. PAIKEM ini ada singkatan, jadi dia adalah merupakan singkatan dari beberapa uh, istilah yang dipergunakan. Nanti kita akan mendengarkan apa saja sih yang menjadi kepanjangan daripada PAIKEM ini. Dulu ketika dikembangkan ada yang melakukan penelitian, PAIKEM ini ditambahkan dengan Islami di bagian belakangnya menjadi PAIKEMI. PAIKEMI. Namun dalam konsep penjabarannya atau ketika dihubungkan, diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam, maka sesungguhnya I-nya di belakang itu sudah bisa kita hilangkan. Biar bagaimanapun juga kita menganggap bahwa ketika diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam, maka PAIKEM itu sebenarnya sudah harus berdiri sendiri gitu. Istilah-istilah yang digunakan di dalam PAIKEM ini nanti barangkali kita bisa elaborasi ya. Uh, dan saya kira untuk mendengarkan pemaparan daripada kelompok 3, ada baiknya saya serahkan forum ini kepada kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Uh, Oi, ambil jurah. Lebihnya tuh sini lebihnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tanpa pula kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah salawat dan salam tak pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah yang merupakan suri tauladan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Usman Nur MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis STIK. Dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada ruangan ini dan peserta yang ada di yang ruangan Zoom pada saat ini. Untuk materi makalah pertemuan pada hari ini yaitu tentang model PAIKEM, di mana kita akan membahas tentang konsep dasar, karakteristik, prosedur, dan skenario penerapannya. Di sini kami berkelompok 4 orang yang terdiri dari Era, Muhammad Syukur Islam, dan Muhammad Ilham Nur Haslin. Yang pertama-tama yaitu model PAIKEM ini merupakan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di mana untuk sekarang ini kualitas pendidikan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan akademik siswa saja, tetapi
juga dari bagaimana sistem pembelajaran mampu membentuk karakter positif dan keterampilan hidup siswa tersebut. Di Indonesia, pendekatan yang mampu mengembangkan aspek-aspek ini menjadi prioritas dan perancangan kurikulum. Salah satu pendekatan yang saat ini diimplementasikan di berbagai tingkat pendidikan adalah salah satunya yaitu model PAIKEM. Selanjutnya untuk materi pertama, saya serahkan kepada saudara Muhammad Nur Haslin untuk memaparkan. Pada saudara, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya selaku pemateri tidak sempat datang ke kampus karena di baru hujan deras, jadi kami putar balik. Oke, jadi saya akan melanjutkan pembahasannya terkait dengan PAIKEM. Yang pertama itu konsep dasar PAIKEM. Konsep dasar PAIKEM itu yaitu model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memaksimalkan keterlibatan siswa secara keseluruhan. Konsep dasar PAIKEM berakar pada prinsip bahwa pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru sebagai pemberi informasi, tetapi lebih pada bagaimana siswa berinteraksi dengan pengetahuan melalui proses aktif yang mengembangkan daya pikir dan kreativitas mereka. PAIKEM juga menekankan aspek inovatif dan kreatif, di mana guru diharapkan mampu menciptakan metode atau teknik pembelajaran yang bervariasi, yaitu tidak monoton. Mungkin itu terkait dengan konsep dasar PAIKEM. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya untuk karakteristik model PAIKEM, yaitu terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama yaitu aktif. Aktif di sini di mana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran baik melalui diskusi, praktek langsung, dan maupun eksplorasi. Yang kedua yaitu kreatif, di mana model PAIKEM ini mendorong guru dan siswa untuk menemukan cara-cara yang kreatif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu inovatif. Pendekatan ini mengintegrasikan teknologi dengan metode yang baru yang mendukung pelajaran secara lebih dinamis. Yang keempat yaitu efektif, di mana fokus pada hasil belajar yang optimal disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu menyenangkan. Pembelajaran model PAIKEM ini dirancang agar siswa merasa tertarik dan tidak tertekan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Selanjutnya untuk materi ketiga, saya serahkan kepada Saudari Yara. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pendekatan dan strategi pembelajaran KI, Bapak Dr. Usman, MPD, dan serta teman-teman yang sempat hadir di kelas ini dan maupun online. Langsung saja, ada 4 tahap dalam prosedur penerapan PAIKEM ini. Ada yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan di mana guru merencanakan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan siswa secara aktif. Guru perlu memahami karakteristik siswanya, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, dan menyusun rencana kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi tahap persiapan ini adalah tahap awal, tahap dasar yang paling penting di antara tahap-tahap yang lain. Tapi semuanya nanti keempat tahap ini akan berkontribusi. Dan yang kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini di mana tahap ini guru berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa, tetapi tetap memberikan mereka atau siswa-siswa tersebut ruang untuk mengeksplorasikan dan mengembangkan ide-ide mereka. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini di mana dalam evaluasi dalam PAIKEM bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Di mana evaluasi ini tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi juga pada proses dan perkembangan belajar siswa selama kegiatan berlangsung. Dan tahap terakhir yaitu tahap umpan balik. Tahap umpan balik ini, di mana tahap ini adalah penting. Umpan balik adalah langkah terakhir yang penting dalam PAIKEM. Umpan balik dalam PAIKEM bisa disampaikan dalam bentuk diskusi kelompok atau konsultasi individu, di mana guru menjelaskan
kepada siswa mengenai aspek-aspek tertentu yang berhasil atau perlu dikembangkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Era. Selanjutnya untuk materi keempat saya serahkan kepada saudara Syukur. Kepada saudara, persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator. Dan juga saya akan menghormati dosen pengampu dan juga teman-teman yang telah bergabung di luring maupun daring dalam sesian ini. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa di poin skenario penerapan PAIKM dalam pembelajaran. Yang pertama di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pada pendidikan anak usia dini ini, penerapan PAIKM dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada permainan dan kegiatan kreatif. Siswa pada usia dini belajar melalui pengalaman yang melibatkan gerak dan eksplorasi. Lalu kemudian, pada pendidikan dasar atau sekolah dasar, di tingkat pendidikan dasar ini, PAIKM dapat diterapkan melalui pembelajaran tematik atau berbasis proyek. Pembelajaran tematik menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep. Selanjutnya, pada pendidikan menengah atau SMP sampai sekolah menengah atas, di tingkat pendidikan menengah, penerapan PAIKM ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan problem solving. Pada jenjang ini, siswa memiliki pemahaman yang lebih kompleks sehingga PAIKM dapat diterapkan melalui metode diskusi, kelompok eksperimen, dan proyek penelitian sederhana. Selanjutnya, pembelajaran berbasis teknologi. Dalam era digital, PAIKM juga dapat diterapkan dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu belajar. Pembelajaran berbasis teknologi ini, seperti penggunaan aplikasi, pembelajaran interaktif, atau platform kolaborasi daring, membuka peluang-peluang baru bagi PAIKM untuk diterapkan dalam skenario yang lebih modern dan digital. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu penerapan di luar kelas atau field trip. Salah satu aspek penting dalam PAIKM adalah pembelajaran yang kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Untuk itu, model ini juga dapat diterapkan melalui kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke museum, kebun binatang, atau situs-situs bersejarah yang memberikan siswa kesempatan untuk belajar langsung dari lingkungan-lingkungan mereka. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau ingin ditambahkan, kami membuka peluang untuk pembahasan materi PAIKM ini. Saya rasa semua model pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam satu proses mata pelajaran atau suatu proses pembelajaran itu semuanya hampir sama ya. Cuman dari bagaimananya kita sebagai seorang guru mampu untuk mengembangkan model atau strategi pembelajaran tersebut dengan mengembangkan pengetahuan atau kemampuan-kemampuan dalam menyampaikan materi agar dalam proses pembelajaran itu lebih efektif lagi. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom, ada yang ingin ditambahkan dari materi kami atau ingin dipertanyakan? Oh ya, silakan Saudari Andi. Baik, saya persilahkan. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan model pembelajaran Python? Saya kembali kepada ya, pertanyaan dari Saudari Ani Tendri, apa itu model PAIKM dan kenapa dikatakan sebagai model PAIKM? Untuk mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ya. Ya, Saudari Marwah. Yang online yang terkait dengan pembelajaran model PAIKM
Ya tadi sudah dijelaskan terkait dengan prosedur-prosedur, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran pembelajaran melalui PKM ini. Dan yang ingin saya tanyakan di sini berdasar juga terkait dengan kelebihan dan kekurangannya terkait model tadi, karena tadi sudah merinci beberapa poin mulai dari konsep data sebelum melihat kelebihan dan kekurangannya. Meskipun tadi sudah paparkan nih tentang skenario nya bisa dilakukan di SD, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Apakah sesempurna itu model pembelajaran ini? Mungkin ada yang masih bisa dikoreksi-koreksi begitu, dilihat celah-celahnya, atau bagaimana? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. pertanyaan dari saudari Marwa, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari model PAIKM ini? Terima kasih atas pertanyaan. Sempat ada teman, kalau tidak ada ya saya serahkan kepada anggota kelompok kami untuk menjawab. Ya sempat nanti ditambahkan lagi saudara sama saudara Amir jawabannya. Ya, tadi saya mungkin mau menjawab pertanyaan yang pertama tadi, Ya, pertanyaan pertama. yang terkait dengan apa itu model PAIKM dan kenapa dikatakan PAIKM. Ya, oke, bisa langsung dijawab. Ya, tapi jawab mikir. Oke, jadi terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan apa itu model PAIKM dan kenapa dikatakan PAIKM. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang PAIKM, kita sedang membahas sebuah pendekatan pembelajaran yang sangat menarik dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Bayangkan sebuah ruang kelas yang penuh semangat di mana siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan guru berbicara, tetapi mereka aktif bergerak, berdiskusi, dan melakukan berbagai kegiatan pembelajaran yang bermakna. PAIKM hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang lebih dinamis. Pendekatan ini menggabungkan 5 elemen penting dalam pembelajaran modern. Pertama, pembelajaran yang aktif, di mana siswa tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi menjadi pemain utama dalam proses belajar mereka sendiri. Mereka mengajukan pertanyaan, melakukan eksperimen, dan menemukan pengetahuan baru dengan cara mereka sendiri. Nah, unsur inovatif dalam PAIKM terlihat dari bagaimana guru terus mencari cara-cara baru dan segar dalam menyampaikan pelajaran. Misalnya, seorang guru IPA tidak hanya menjelaskan tentang fotosintesis dari buku, tetapi mengajak siswa melakukan percobaan langsung dengan tanaman di kebun sekolah. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Nah, kreativitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pendekatan ini. Guru dan siswa sama-sama didorong untuk berpikir out of the box. Sebagai contoh, dalam pelajaran sejarah, siswa mungkin tidak hanya membaca tentang proklamasi kemerdekaan, tetapi juga membuat drama singkat atau proyek multimedia yang menggambarkan peristiwa bersejarah tersebut. Nah, efektivitas pembelajaran menjadi prioritas dalam PAIKM. Coba ketika diberikan penjelasan, karena ini kita kan ada di program studi pendidikan agama Islam, bukan tentang materi Pancasila. Tadi juga dicontohkan tentang biologi. Kita bukan di situ. Jadi ketika kita memberikan penjelasan, harus dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Jadi saya kira itu yang pentingnya. Jadi integrasi pemahaman kita tentang PAIKM ini, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bagaimana integrasinya dengan pendidikan agama Islam begitu. Kalau dicontohkan dengan ada biologi lah, itu istilahnya kalau out of the box itu lari ke tempat sampah itu, gitu ya. Oke, gitu ya, berikan penjelasan sesuai dengan konteks keilmuan. Jadi misalnya kita tadi diberikan penjelasan tentang pembelajaran aktif. Mahasiswa itu sebagai peserta didik tidak hanya menjadi pendengar pasif, tadi sudah disebutkan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran PAI, itu kan gitu ya. Nah, mahasiswa dapat diberi kesempatan untuk diskusi, bertanya, dan membicarakan masalah yang terkait dengan materi pendidikan agama Islam. Contohnya, diskusi kelompok
tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, debat mengenai penerapan ajaran Islam dalam konteks sosial modern. Nah, kita tahu misalnya dalam pembelajaran aktif, itu bisa kita kembangkan misalnya realitas dalam pendidikan dalam dunia Islam. Kita tahu misalnya aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Bagaimana kita memandangnya dari segi pendidikan. Itu bisa kan kita itu kan kita bisa diskusikan. Misalnya saja Islam yang ada di Malaysia, apakah karakternya sama dengan Islam yang ada di Indonesia? Dalam nuansa lokal, apakah Islam yang ada misalnya di kota Parepare sama dengan Islam yang ada di Tator? Nah, itu bisa kita lakukan perdebatan-perdebatan kan? Misalnya Islam, teman-teman, saudara-saudara kita Islam yang ada di Tator tentu pemahaman keagamaannya bisa jadi mereka lebih kuat karena mereka itu ditantang dengan kondisi lokal. Misalnya di Tator itu Islamnya, masyarakat Islam itu di sana misalnya ketika mau makan jajannya di pinggir jalan kah atau misalnya di warung-warung, itu kan tertantang dengan keimanannya. Saya mau masuk ke warung ini, nah, ya kan? Itu dicontohkan seperti itu, nuansa-nuansa keagamaan itu. Saya mau masuk ke warung ini, saya tidak mau masuk ke warung ini karena saya tidak bisa menjamin apakah di dalam itu halal atau tidak, gitu. Tapi ketika kita misalnya ada di dalam konteks masyarakat Islam di mana kita mayoritas, itu kan kita tidak pikir-pikir mau pesan misalnya makanan, kita tinggal masuk saja di warung, gitu. Artinya apa? Bisa jadi nilai keimanan orang-orang yang ada di sana itu jauh lebih kuat dibanding dengan kita yang tidak pernah menghadapi tantangan. Itu dibawa ke depan di dalam kelas, menjadikan kita aktif begitu. Nah, jadi mencontohkan tadi itu sesuai dengan itu. Kalau dicontohkan dengan soal masalah biologi, kita bingung semua. Karena kita tidak dicontohkan dengan misalnya Pancasila. Oke lah, kita memang Pancasilais semua. Gitu. Nah, saya mengajarkan karena pendekatan dan teknologi pembelajaran yang kita pendekatan dan strategi pembelajaran yang kita pelajari itu pendidikan agama Islam berbasis TIK, teknologi informasi. Ketika kita mendiskusikan itu misalnya, ini kan banyak, ini mudah sekali sih sebenarnya. Ketika kita mau menjawab pertanyaan itu kan biasa kita tinggal browsing saja sih sebenarnya di internet kan. Keluar di ChatGPT. ChatGPT itu kan mudah, dia memberikan itu. Tetapi prompt yang kita masukkan di situ harus tepat. Misalnya penggunaan kata siswa. Apakah sekarang itu masih menggunakan kata siswa di sekolah? Itu kan tidak. Menurut undang-undang kan menggunakan istilah apa? Peserta didik. Tapi kalau kita masih berdiskusi misalnya, menurut saya bahwa siswa yang ada di sekolah sudah ketinggalan. Gitu lah. Ini harus, jadi mungkin terkadang hanya satu kata, tetapi kita sudah bisa mengukur tingkat pemahaman teman debat kita ini masih tempo dulu ya, pemahamannya kan, atau misalnya literatur yang dibaca itu tempo dulu gitu, tidak up to date gitu. Tapi ketika kita berdiskusi sudah menggunakan istilah-istilah kekinian yang dipergunakan sesuai dengan sesuai dengan perundang-undangan, aturan, itu kita sudah terbaca, oh iya betul dia menggunakan istilah-istilah baru gitu. Jadi saya hanya ingin meluruskan supaya ketika kita memaparkan ini sesuaikan dengan konteks keilmuan kita, yaitu keilmuan tentang pendidikan agama Islam. Gitu ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih masukan dari Bapak. Kepada Saudara Muhammad Ilham Nur Haslin, Tabe lanjut ke jawaban Tak dengan memberikan contoh yang sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak tadi. Tabe, kepada. Oke, terima kasih atas masukannya, Ustadz. Jadi terkait dengan PAIKM, jadi PAIKM bukanlah sekedar metode pembelajaran, tetapi lebih dari itu, ia adalah sebuah filosofi yang mengubah cara kita memandang pendidikan. Ini adalah cara untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, lebih relevan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini. Dengan PAIKM, kita tidak hanya mendidik peserta didik untuk menguasai materi pelajaran,
tetapi juga mempersiapkan mereka dengan keterampilan-keterampilan penting yang mereka butuhkan di masa depan. Inilah mengapa PAIKM menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan, terkhususnya eh, di eh, di era modern ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ilham Haslin atas jawabannya. Mungkin saya tambahkan tentang apa itu PAIKM. PAIKM itu merupakan akronim dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kata PAIKM ini tidak berasal dari kata-kata atau bahasa Sanskerta dan semacamnya, tapi PAIKM ini merupakan rancangan dari beberapa karakteristik yang ada dalam PAIKM tersebut atau prinsip-prinsip utama yang ada dalam PAIKM tersebut, yaitu aktif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terus, itu jawaban dari kami untuk pertanyaan dari saudari Ani. Bagaimana saya kembalikan kepada penanya? Jawabannya. Jadi tadi yang saya tadi sudah dijelaskan itu jadi ada pembelajaran yang satu paket dengan inovatif, kreatif, dan efektif. Jadi sesuai kita melakukan pembelajaran ini berarti banyak poin dari kata aktif, inovatif, kreatif, dan efektif itu harus ya di dalam pembelajaran itu saya lakukan itu di satu paket harus kita lakukan kita pakai menggunakan. Jadi semua itu harus ada di dalam penerapan pembelajaran itu. Begitu. Jadi sebenarnya pemahaman saya seperti itu kalau untuk model PAIKM, karena mereka itu merupakan satu kesatuan. Karena PAIKM itu adalah akronim dari kata karakteristik dari model itu sendiri, yaitu aktif, di mana kalau secara aktif peserta didiknya otomatis guru atau pendidik di sini sudah membuat suatu pelajaran itu secara efektif, inovatif dan kreatif gitu. Lalu kita kan sudah 5 poin yang harus kita ke dalam pelajaran ini. Kita dalam pembukaan. Bagaimana proses antara pendidik dan peserta didik itu? Saya berharap ada model pembelajaran PAIKM ini. Saya meminta dari komite atau teman-teman yang tahu misalkan untuk menerapkan model pembelajaran PAIKM ini, berikan satu contoh penerapan di mana sisi aktifnya, di mana sisi inovatifnya, kreatifnya, dan efek. Mengapa ya mereka katakan model itu benar-benar efektif? Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ya teman-teman ada yang mau menjawab dari teman-teman kelompok, Syukur atau Era? Ya, tapi Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ini saya langsung penerapannya dalam tata cara sholat. Misalnya, kan pertama itu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif di sini misalnya dengan menggunakan metode bermain peran. Misalnya ada makmum, ada imamnya bermain peran. Terus siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian melakukan simulasi sholat berjamaah. Itu misalnya sebagai imam dan sebagai makmum. Terus peserta didik mengamati dan memberikan masukan terkait gerakan atau bacaan sholat yang dilakukan kelompok lain, kan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok lain itu mengamati bagaimana gerakan sholat ini, bacaannya dan lain sebagainya. Dan sedangkan pembelajaran inovatifnya itu misalnya menggunakan media digital interaktif. Guru menampilkan video animasi tata cara sholat melalui proyektor, misalnya melalui proyektor. Kemudian siswa, kemudian peserta didik menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam video tersebut. Misalnya, terus itu juga menggunakan aplikasi, misalnya menggunakan aplikasi quiz baru. Yang ketiga itu pembelajaran kreatif. Nah, pembelajaran kreatif ini dengan buatan karya, misalnya membuat suatu poster atau infografik tentang hukum sholat.
dan hal-hal yang membatalkan sholat. Terus poster tersebut dipajang di kelas atau lorong-lorong sekolah. Selanjutnya pembelajaran itu dengan menggunakan peserta didik dibagi beberapa kelompok dengan berdiskusi misalnya membaca teks Al-Quran dan hadis yang berisi dalil kewajiban sholat. Kemudian mereka menyimpulkan bersama pentingnya menjaga sholat. Terus guru itu memfasilitasi diskusi untuk memastikan peserta didik ini memahami teks tersebut. Dan yang terakhir itu pembelajaran menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan ini bisa dengan guru mengadakan permainan pertanyaan yang berisi soal-soal terkait sholat. Jika peserta didik dijawab benar, mereka boleh maju beberapa langkah. Permainan itu mendorong antusiasme dan kerja sama peserta didik. Karena jawaban saya kembalikan kepada Bagus. Kemudian jawaban dari kelompok habis saya kembalikan kepada penanya bagaimana? Kreativitas itu yang mereka sudah ada salah satunya. Itu yang coret-coret. Ada di sini sebelum Itu contohnya itu orang. Itu contoh kreativitas. Ya, untuk pertanyaan kedua dari saudari Marwa, bagaimana dan teman-teman? Mungkin dari saudara Syukur ingin menjawab tentang kelebihan dan kekurangan dari model PAIKOM. Ya, tentang kelebihan. Terima kasih moderator. Gurita, karena gurita. Tapi kamu matikan Syukur jawab mati. Tadi pertanyaannya mengenai kekurangan dan kelebihan ya, moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari. Kasih keras suara tak ada terlalu kedengaran. Ya, cek. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Sudah betul itu? Mengenai kelebihan dan kekurangan? Ya. Saya lebih mengambil pertanyaan tersebut sebagai apakah metode PAIKOM itu masih relevan sampai sekarang. Sebelum kita mengetahui apakah relevan atau tidak, kita harus mengetahui dulu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, metode PAIKOM ini seperti tadi di beberapa pemaparan yang disampaikan oleh materi, bisa kita pahami bahwa metode PAIKOM ini dapat menjawab menjawab kebutuhan-kebutuhan pendidikan modern di zaman sekarang ini, apalagi di beberapa tantangan-tantangan globalisasi, modernisasi. Ini merupakan suatu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Lalu kemudian di metode PAIKOM ini juga salah satu kelebihannya adalah mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik, ya, mampu melibatkan peserta didik, yaitu mengatasi kejenuhan ketika siswa sedang berada di proses belajar mengajar. Lalu kemudian kita dapat melalui metode PAIKOM ini kita dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi baru. Apalagi di zaman teknologi ini kita tidak hanya menggunakan satu teknologi saja untuk melakukan satu proses pembelajaran, tentunya untuk lebih interaktifnya lagi kita mengajar kepada siswa, perlu kita mengintegrasikan dari satu teknologi ke teknologi-teknologi yang lain. Lalu kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Bukan hanya di keterampilan, tetapi juga meningkatkan kerjasama
komunikasi, serta penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik di kehidupan nyata nanti. Lalu kemudian, adapun kekurangan-kekurangannya di metode PAIKEM, yaitu seperti tadi beberapa materi-materi yang kita jelaskan apabila kita memaknainya. Di dalam metode PAIKEM ini, seperti di beberapa kelebihan-kelebihan saya sampaikan tadi, tentunya perlu kita sebagai pendidik, tenaga pengajar, memerlukan waktu untuk mempersiapkan segala, bukan hanya dari media pembelajaran, melainkan sampai pada tahap konten-konten pembelajaran yang akan kita buat. Perlu persiapan-persiapan yang sangat banyak di bagian itu. Lalu kemudian, selanjutnya ada yang namanya tingkat keberhasilan metode PAIKEM itu sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh pendidik. Ya, apabila mungkin kita memiliki media yang memadai, konten yang memadai, tetapi kalau kompetensi kita dalam menggunakan metode PAIKEM itu atau pendekatan-pendekatan yang kita gunakan itu tidak efektif, bisa jadi tujuan-tujuan pelajaran kita itu tidak tercapai secara maksimal. Mungkin saja, selanjutnya mungkin ada lagi nanti tambahan-tambahan yang disampaikan oleh teman-teman. Kami cukup sampai sekian untuk penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan jawaban dari pertanyaan saudara Marwa, saya kembalikan kepada bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Di sini tadi bahwa pembelajaran PAIKEM ini di bagian tadi, antaranya tadi bahwa model pembelajaran kemudian meningkatkan ketertiban bahwa model ini membutuhkan waktu yang atau persiapan yang banyak bagi pendidik, mulai dari mungkin bagaimana media yang digunakan untuk proses belajar itu sendiri supaya bisa merangsang ketertiban pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan maksimal. Jadi terima kasih atas penjelasan itu. Mungkin dari Bapak ada penyarangan atau Ya. Terakhir ya. Baik, saya kira memang hal yang paling penting sih sebenarnya kita pahami dari sebuah model pembelajaran ketika dia berfungsi sebagai apakah dia salah satu pendekatan kah atau strategi di dalam proses pembelajaran, maka langkah-langkahnya itu yang paling penting kita pahami. Namun khusus untuk PAIKEM ini, yang paling penting perlu dipahami itu juga adalah merupakan singkatan. Jadi karena dia adalah merupakan singkatan akronim dari dari ada berapa ya? 5 ya. 5. Mulai dari aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bila pertanyaannya apakah di dalam proses pembelajaran itu kelima hal bisa diintegrasikan misalnya. Nah, katakanlah misalnya tadi saya menuliskan kalau di contoh yang ada di ada yang hapus ini, kreatifnya luar biasa. Terlihat misalnya di situ kan, dari situ ada tertulis solid ya. Nah, jangan hapus lagi tuh kreatif. Nah, yang mana misalnya metode aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi, misalnya di dalam satu kelas kita melihat bahwa ada hal yang membosankan. Maka guru boleh misalnya menulis seperti kalau misalnya kita online, maka seperti itu modelnya. Ya, seperti itu modelnya kita menyiapkan papan tulis di pembelajaran kita online. Jadi kalau misalnya pembelajaran kita manual seperti ini, bisa kita menyiapkan satu kata misalnya. Ya, satu kata. Ya, yang kemudian akan kita rame-rame mau diapakan ini kata itu. Diapakan? Saya misalnya ini yang ini. Ya, aktifnya kan? Pertama, aktif saya sebagai dosennya aktif, nulis tadi. Gurunya aktif kan? Saya tanya aktifnya sebagai aktif itu gimana? Disuruh naik satu-satu sebentar ini. Dan disuruh naik satu-satu. Tuliskan satu kata yang bisa apakah melanjutkan atau ada kaitannya dengan kata sholat. Silakan. Itu tadi itu menyenangkan. Sudah ada kan disuruh tanda panah ke sini. Iya, berhubungan dengan sholat, tapi hanya satu kata. Niat. Oke. Tunjuk lagi satu orang. Aktifnya di situ kan, menyenangkan, pengetahuan bisa didapat. Oh, sholat itu ada kewajiban.
Nanti kita akan koreksi satu-satu, ya. Jadi diingat siapa yang menulis tadi itu saya tulis ini. Si kamera belakang. Kamera belakang. Oke. Nah, kita bisa lihat tingkat kreativitasnya kan di sini. Kreativitasnya otaknya miring-miring berarti bisa miring. Nah, nanti kita tanyakan kenapa tulis untuk berdoa dengan sholat gitu. Nah. Nah, macam kumbang. Macam. Coba. Kita kan aktifnya kan. Peserta didik apa bisa aktif semua. Hanya satu kata kita bisa mengaktifkan proses pembelajaran. Nah, kalau yang di sana bagaimana? Kita akan lihat nanti siapa yang menulis ini. Kenapa misalnya lebih dari satu kata? Kalau ini kreatifnya luar biasa ini yang online karena saya sudah tulis beberapa kali sholat masih juga dihapus gitu. Hapus. Oh, tulis juga di situ yang berhubungan dengan sholat apa? Yang Sholat apa? nah, ini Apa saya kayaknya itu Ustaz dicari caranya untuk keluar dari itu layar tadi. Saya tulis sholat apa itu hubungan salah satu. misalnya Amir di sana tulis apa yang menjadi yang ada kaitannya dengan sholat satu kata. Saya kalau dia kerjaan pakai HP dan dia tidak tahu penggunaannya. Oke. Pak semua. Yang online coba beda yang tulis satu di sini kata yang berhubungan dengan sholat. Tidak bisa. Apa itu? Siapa itu? Siapa itu tulis kunci? Saya. Ini apa ini? Amir. Siapa itu tulis kunci? Amir, kunci. Apa lagi? Yang berhubungan dengan Sholat itu kunci. Jadi lihat, begitu apa ya, yang namanya strategi pembelajaran. Ketika kita memang mau menggunakan PyChem tadi, PyChem mau yang lebih interaktif lagi, tentu kita kembali lagi dan kewajiban aku kewajiban. Niat monitor. Allah, ya ada sholat itu ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan doa. Beribadah sama ya. Nah, kita ada kalau kita ada kata kunci hubungannya dituliskan dalam satu kata hubungan antara Tuhan dan hamba berapa kata? saya dapat bisa kita ukur di situ di kata-kata orang yang tingkat kreativitasnya tinggi ya kebetulan itu orang yang kreativitasnya tinggi. Kenapa? Karena kreativitas itu tidak bisa dibatasi. Tidak bisa seorang dibatasi kreativitas. Ini contohnya. Kalau kita ada ini juga contoh hukum Islam. Ya terus jadi kita bisa memberikan penjelasan kepada peserta didik kita bahwa sepanjang kita membuat aturan, sepanjang tidak ada kaitannya dengan melanggar hal-hal yang sifatnya ibadah, silakan mengembangkan potensinya, kreativitasnya, gitu. Tidak ada kaitannya dengan agama kan? Tidak melanggar soal ibadah, walaupun sudah
bahwa ini silakan mengembangkan. Tetapi kita bisa mengaktifkan peserta didik kita supaya aktif semuanya dengan baik. Nah, bagaimana Islamnya? Ini kan yang sholat itu orang Islam kan, yang sembahyang itu banyak. Nah, bisa kita memberikan penjelasan orang yang sembahyang itu. Saya memberikan di sini sembahyang, maka akan banyak di situ sebenarnya. Apa yang membedakan sholat dengan sembahyang? Silakanlah nanti di browsing itu tentang apa itu membedakan. Jadi banyak sekali penjelasan yang bisa kita berikan ketika kita menerapkan salah satu model pembelajaran, diantaranya PAIKM ini aktif, inovatif. Inovatifnya di mana? Inovatifnya itu adalah kita bisa menemukan kata-kata baru. Kata-kata baru yang mungkin misalnya terkait dengan sholat itu, saya bisa misalnya fondasi. Itu kan kata baru bedanya dengan sholat ya. Baru mendirikan sholat itu kan harus, sholat itu adalah fondasi. Jadi bisa kita menemukan ada semacam apa ya, semacam inovasi. Terus kemudian saat sholat ini ada yang misalnya tadi ada besar sendiri. Oke, yang inovatif misalnya adalah bagaimana kita melihat sholat ini, istilah sholat ini dalam kaitannya dengan ini juga macam saya apa maksudnya itu tadi macam itu macam sholat ya. Ada yang tuliskan di situ katakan misalnya ini kan kewajiban. Sebenarnya kan ada sholat wajib, sholat sunnah. Nah, begitu. Ada sholat wajib dengan sholat sunnah. Yang gerakan. Kalau dilihat sih sebenarnya dari istilah ini hal yang inovatifnya sesungguhnya itu bagaimana kita inovatif itu artinya kan kita pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan agama Islam itu menggunakan teknologi. Inovatifnya mungkin di sini adalah bagaimana misalnya ketika kita menerapkan metode ini kita bisa integrasikan dengan dengan teknologi. Di antaranya adalah menggunakan ini misalnya. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk mengedit bersama. Jadi sama dengan ketika kita masuk ke Google Drive, terus kemudian link Google Drive-nya itu kita bagi bersama dan kita bisa menuliskan apa di situ. Begitu kan kalau di Google Drive ya. Google Drive kan bisa begitu di-share, di-edit bersama gitu. Ada inovatifnya. Bagaimana kita mengembangkan itu terkait dengan teknologi. Penggunaan multimedia tadi juga disampaikan, penggunaan multimedia video atau aplikasi pembelajaran interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep pendidikan agama Islam yang interaktif. Yang interaktif itu artinya ada kata interaktif. Interaktif itu artinya di mana kita sebenarnya memiliki peran di situ bersama. Jadi begitu interaktif. Inovatifnya juga di situ. Dulu kalau misalnya guru mengajar, apa yang dituliskan di papan tulis itu kan tidak sudah merupakan konsepnya guru. Gitu. Sekarang kan model pembelajaran itu tidak seperti itu lagi. Pengetahuan yang kita kembangkan ketika misalnya sudah dituliskan di atas, bisa kita melibatkan peserta didik juga untuk menuliskan apa pandangannya dia terhadap itu. Gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan teknologi ya menggunakan itu tadi, itu salah satu Google Drive yang bisa kita bagi bersama. Kreatifnya saya kira banyak, efektivitas daripada memahami sesuatu dalam kaitannya dengan model pembelajaran PAIKM ini tentu akan lebih efektif ketika kita menggunakan teknologi itu. Misalnya saja kita mau mencari buku kan? Buku ketika kita mau mencari buku misalnya terkait dengan materi kita strategi pembelajaran. Dulu mungkin kita browsingnya bukunya itu di perpustakaan. Membutuhkan waktu perjalanan ke perpustakaan sudah berapa menit. Belum lagi kalau naik turun gunung, ya kan? Jadi sampai di perpustakaan misalnya kita masih harus berjalan dari lantai dasar ke lantai 2. Ya, karena kita tidak diperkenankan untuk menggunakan lift yang sebenarnya lift itu adalah pembayarannya Anda, uang SPP-nya, uang UKT-nya itu mahasiswa. Waktu saya ke kepala perpustakaan, saya mengatakan tidak boleh melarang mahasiswa untuk menggunakan fasilitas itu. Karena dia yang membayar itu. Betul-betul dibangun, fasilitas dibangun itu
yang membayar itu adalah mahasiswa. Jadi berikanlah akses sepenuhnya kepada mahasiswa untuk menikmati itu. Jangan nanti baru mau ke Makassar bingung dia bagaimana caranya masuk di, bagaimana cara memfungsikan di. Ya. Karena di Parepare mungkin kita masih hitung jari kan yang menggunakan di begitu. Masih hitung jari pada zaman dulu. Sekarang kan sudah banyak begitu. Masih bingung itu. Bahkan menurut ada penceramah itu orang bingung itu masuk lift itu orangnya putih, pas keluar orang negro. Nah, bahaya katanya di situ open. Siapa itu penceramah itu? Oke, jadi begitu ya. Jadi adanya sebenarnya teknologi itu bisa kita manfaatkan mempermudah, lebih efektif kita memahami sesuatu dengan teknologi karena adanya sekarang banyaklah ChatGPT menyenangkan kita bagaimana lah menciptakan suasana yang menyenangkan sebab ada satu hal barangkali yang bisa juga dijadikan sebagai pegangan hidup ya kalau menyenangkan tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali diri kita. Tidak pernah akan ada itu yang bisa membahagiakan diri kita kecuali diri kita sendiri. Begitu. Nah, menyenangkan juga seperti itu. Kita membuat apa yang menyenangkan. Kalau selalu masuk kelas mata musuh terus di depan kelas, menghadapi murid-murid, menghadapi peserta didik, kita mata musuh terus. Saya kasihan. Kita akan terbebani terus itu. Tapi kita nikmati, kita senang. Ya, kalau misalnya ada ada hal-hal yang misalnya terjadi di dalam kelas, kita menciptakanlah suasana kelas itu seakan-akan memang jiwa kita ada di situ gitu. Orang yang ada jiwanya di dalam dunia guru, dunia pendidikan itu akan dihargai oleh peserta didiknya dan apa yang disampaikan oleh guru oleh dia itu akan selalu diingat. Jadi kalaupun misalnya dia tidak ada guru, tidak ada dalam kelas, peserta didiknya akan selalu mengingat guru itu melarang kita kemarin membuat kotor di dalam kelas, kan? Jadi walaupun kita tidak ada, peserta didik akan tetap mengikuti karena jiwa kita ada di situ gitu. Jadi beda dengan update status itu kemarin itu ada gurunya yang membiarkan siswanya, mungkin karena dia mau protes kan, misalnya kasus guru yang ada di Kendari itu kan, lihat ada siswanya yang berkelahi, hanya dilihat begini baru kemudian jalan lewat, itu kan kita tidak menghadirkan jiwa guru. Kalau itu yang terjadi gitu, ada yang pacaran misalnya, laki-laki memberikan bunga kepada perempuan, lalu kemudian dia bersujud di depannya, lalu kemudian gurunya hanya melihat seperti ini, lalu kemudian dicuekin. Itu artinya kita tidak menghadirkan jiwa kita situ sebagai pembina. Kita harus bisa menghadirkan itu jiwa kita. Mungkin bukan tidak dengan kekerasan, tidak dengan mencubit, tidak dengan melarang atau tidak. Bisa jadi mungkin dengan misalnya kita datang. Ya, kalaupun dulu dilarang menepuk-nepuk pundak, tapi kalau sesama laki-laki tidak apa-apa. Jangan perempuannya yang laki-laki pergi menepuk pundaknya perempuan, kan yang salah gitu. Tapi kalau misalnya kita mungkin tidak ada kata larangan, tetapi ketika ada perhatian, setidaknya itu menghentikan aktivitas. Nah, itu menyenangkannya di situ. Bagaimana kita menjadi seorang guru itu merasa senang, menciptakan kesenangan. Itu tadi tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali diri kita. Baik, kira-kira begitu ya. Nah, sudah 5. Kalian perempuan ini sudah mau pulang masalah kali. Oke, silakan saya kembalikan ke kelompok 3. Terima kasih atas tambahan dari Bapak. Sekiranya model PyCom ini adalah model yang ikut dalam satu pembahasan di mana peserta didik dan pendidik terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih kreatif dan menyenangkan. Dan dalam pelajaran teknologi sangat dimanfaatkan mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Segala kekurangan berasal dari kelompok kami dan kelebihan dari hanya Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.